Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua people. Menanggapi pertanyaan mengenai sedulur papat kelima pancar. Maksud dari sedulur papat kelima pancar adalah 4 elemen dengan satu inti. Sedulur papat yang pertama adalah kawah, atau bisa disebut juga sebagai air ketuban. Di mana dalam literatur Jawa sering disebutkan kakang kawah adi ari-ari. Jadi yang pertama adalah kawah. Karena sebelum si jabang bayi ini keluar dari rahim sang ibu, kawah atau air ketuban lebih dulu keluar. Pelambangan dari air ketuban atau kawah adalah sumber kehidupan, di mana sebelum manusia dilahirkan di muka bumi, sumber kehidupan itu sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah ari-ari. Ari-ari adalah pelindung bagi si jabang bayi di dalam kandungan sang ibu. Selalu menghangatkan, menjaga selama lebih dari 9 bulan. Ari-ari ini keluar ke muka bumi bersama dengan jabang bayi. Pelambangan ari-ari adalah sebagai pengayom, kasih sayang, dan kelembutan. Yang ketiga adalah darah. Darah juga keluar bersama jabang bayi. Simbol darah ini adalah simbol kasih sayang orang tua, terutama sang ibu saat melahirkan kita. Dia bertaruh nyawa antara hidup dan mati saat bersalin mengeluarkan bayinya. Disitulah lambang darah kita sebagai jabang bayi masa lalu dan kini tumbuh dewasa, agar kita terus bersyukur, terus menghormati ibu kita yang telah bertaruh nyawa di saat melahirkan kita. Yang keempat adalah tali pusar. Tali pusar ini adalah penghubung antara jabang bayi kepada sang ibu. Asupan-asupan makanan yang disalurkan sang ibu kepada kita saat itu yang masih di dalam kandungan membuat kita tumbuh dari gumpalan darah sampai menjadi seonggok daging, sampai kita siap untuk lahir ke dunia fana ini. Itulah fungsi tali pusar, penghubung secara spiritual pun antara seorang anak dan ibunya. Yang kelima adalah pancar itu sendiri. Dari 4 sedulur dan yang kelima pancar. Pancar ini adalah si jabang bayi itu sendiri. Dari 4 elemen dan 5 kesempurnaan yang disebut pancar. Si jabang bayi ini saat lahir ke dunia tidak luput dari 4 elemen.
4 elemen ini dianggap sebagai kakak. 4 elemen ini dianggap sebagai gabungan elemen yang menjadi khorin atau pendamping manusia. Saat bayi dilahirkan, kita mempunyai pendamping gaib yang disebut khorin. Ada juga yang menyebut khodam. Jadi perlambangan sedulur papat kelima pancer, dia selalu mengawal kita 4 elemen ini selama kita masih hidup di dunia. Terus selalu dekat dengan kita, kecuali di saat yang sudah bersuami atau beristri, saat berhubungan dengan pasangan, dia akan pergi. Tapi setelah itu dia akan kembali dekat dengan si pancar ini atau elemen utama. Sobat Smart People, manusia selalu diliputi dengan 4 elemen dan kita sebagai intinya. Contohnya elemen mata angin, ada timur, barat, utara, selatan, dan satu pancer, satu inti, yaitu manusia itu sendiri. Tanpa manusia, unsur timur, barat, utara, selatan itu nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Karena dengan satu inti itu bermaknalah timur, barat, utara, dan selatan sebagai mata angin, sebagai petunjuk arah kepada manusia. Ada elemen bumi lainnya seperti api, air, udara, dan tanah. Keempat elemen ini juga di tengah-tengah terdapat inti, yaitu manusia. Jika manusia merusak tanah, merusak air, merusak api, dan merusak angin, maka 4 elemen ini juga akan rusak. Jadi 4 elemen tergantung manusianya, mau dibawa kemana, mau dibawa kebaikan atau dengan keburukan. Kerusakan-kerusakan di muka bumi, bencana-bencana di muka bumi, karena air bukan karena airnya, tapi karena manusianya. Bencana bumi karena api bukan karena apinya, tapi karena manusianya. Dan lain-lain. Begitulah sekiranya jawaban yang bisa saya berikan. Insya Allah jawaban ini bermanfaat untuk Smart People dan khususnya untuk yang bertanya. Semoga Smart People selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dari saya, Ki Adek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me.